Baik anak-anak, untuk kegiatan kedua pada pelajaran tematik, kita akan meneruskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan bagian kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tidak ada perkawinan di sini. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Nah, dalam perkembangbiakan secara vegetatif terjadi secara alami maupun buatan. Contoh yang alami misalnya membelah diri, spora, tunas, umbi, akar tinggal, dan geragi. Untuk yang buatan contohnya stek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, dan menyambung. Baik, kita mulai mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, contoh yang pertama ada tunas. Tunas yaitu tumbuhnya kuncup atau kecambah di atas permukaan tanah atau media yang tumbuh dekat dengan induknya. Tunas adalah semua bagian tumbuhan kecuali akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas yaitu ada bambu, pisang, dan tebu. Yang kedua, tunas adventif, yaitu kuncup atau tunas yang tumbuh pada daun. Contohnya adalah cocor bebek dan begonia. Jadi di sela-sela daunnya, kalau kita tanam lagi akan tumbuh tumbuhan baru. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Contoh di sini ada bawang. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya wortel. Baik, selanjutnya umbi batang. Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah ketela rambat, kentang, gembili, gadung, talas, ubi jalar. Lanjut ya anak-anak, selanjutnya ada geragi. Geragi atau dapat juga disebut dengan stolon. Geragi yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan merupakan batang beruas yang tumbuh menjalar di atas serta di bawah permukaan tanah. Contohnya ada stroberi, pegagan, semanggi, arbe, rumput teki. Akar tinggal atau rizom atau rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri akar tinggal adalah berbentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisiknya terdapat mata tunas. Nah, contoh-contoh dari akar tinggal nih. Jenis jahe-jahean yaitu jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Lanjut, yang terakhir ada spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur, ukurannya sangat kecil. Nah, dia biasanya berada di balik daunnya. Tuh, ada bentuk bulat-bulat kecil-kecil nih. Nah, contoh tumbuhan paku-pakuan yaitu suplir, pakis, sarang burung, dan tanduk rusa. Selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dari perkembangan vegetatif buatan yaitu sifat tanaman baru yang seragam dan sama
persis dengan sifat tanaman induknya. Lebih cepat menghasilkan buah, bahkan dapat mengembangbiakan tanaman yang tidak menghasilkan biji. Nah, kerugiannya dari perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu penggunaan stek serta mencangkok memiliki sistem perakaran yang kurang kuat dan keturunan yang dihasilkannya lebih sedikit. Nah, contoh-contoh dari vegetatif buatan. Nah, pertama mencangkok. Nah, untuk mencangkok ini menghasilkan tanaman baru yang lebih cepat, sama seperti induknya. Tapi tadi kerugiannya, sistem perakarannya yang kurang kuat. Nah, mencangkok ini contohnya bisa tumbuhan jambu, sawo, rambutan, mangga, jeruk, bunga nusa indah, melati, dan soka. Yang kedua ini okulasi atau menempel. Nah, contoh tanamannya itu ada mangga, jeruk, rambutan, dan durian. Yang ketiga, teknik menyambung atau kopulasi. Nah, yang keempat nih ada stek batang. Contoh stek batang yaitu pada tanaman ketela pohon, tebu, sirih, bunga sepatu, singkong, mawar, beringin, bambu, cempaka, cakra cikri, bougainville. Yang terakhir yaitu merunduk. Contoh tanaman yang biasa dikembangkan dengan merunduk yaitu apel, anyelir, alamanda, selada air, anggur, arbe, mawar, dan melati. Baik anak-anak, sekian materi dari Ibu. Selanjutnya ada tugas nih. Tugas kalian bandingkan apa perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, kalau kalian bingung dan merasa kesulitan, boleh berdiskusi atau bertanya kepada orang tua atau kakak di rumah ya. Tetap semangat anak-anak soli dan solihah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.